Rekod dulu. Oke, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Tentunya yang kami hormati dan kami banggakan orang tua kami, guru kami, narasumber kami kita malam hari ini, Abah Effendi. Assalamualaikum Abah. Malam Abah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Abah ya. Alhamdulillah ketemu panjenengan jadi sehat. Alhamdulillah. Amin. Oke, teman-teman semua, saudara-saudaraku semua Oh, betul. yang Oh, betul. sudah hadir di Zoom ini, sudah bergabung di Ta'ala, karena tentu akan dalam Zoom yang sederhana ini, tapi melahirkan ilmu-ilmu yang sangat ilmu. Nah, ngopi, ngobrol perkara ilmu TCM bersama guru kita, orang tua kita tercinta, Abah Effendi, yang telah hadir di tengah-tengah kita tentunya. Yang pasti dengan suasana santai, namun tetap penuh ilmu dan wawasan. Ya. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga forum malam ini bisa menambah pengetahuan kita tentunya, membuka wawasan baru dan menjadi manfaat untuk kehidupan maupun praktik sehari-hari kita. Oke. Kemudian agar acara berjalan dengan baik, nanti sesi diskusi Satrio. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita buka acara malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kiranya Allah senantiasa berkahi forum kita ini. Allah jadikan ilmu yang kita dapat selalu bermanfaat sepanjang hayat kita. Ya, baik kita pribadi maupun untuk orang lain. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator kami tercinta, Bang Satrio. Kami serahkan kepada Bang Satrio untuk memandu. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. ya, teman-teman, Alhamdulillah berjumpa lagi setelah sekian lama kita vakum, tidak ketemu ya. Ini Alhamdulillah, dan ini juga saat ini kita bisa menghadirkan seorang tokoh ini sudah. Baru pertama kayaknya ini kita menghadirkan senior ini ke forum Jumat. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Alhamdulillah nanti kemarin kita sempat diskusi dengan Abah Effendi. Nanti kita uh, ingin ngobrol diskusi santai tentang bagaimana Chinese medicine. Jadi sebelumnya nanti saya perkenalkan dulu untuk pemateri kita malam ini. Saya perkenalkan dulu ini saya share ininya ya kurikulum vitae beliau, CV beliau. Ini beliau nanti yang akan menjadi narasumber kita. Ini beliau Abah Effendi, kita kenalnya Abah Effendi. Kemudian beliau juga dosen di ITSK, dosen akupuntur. Kemudian beliau juga praktisi akupuntur di Malang, di RSI Aisyah. Kemudian ini riwayat pendidikan beliau. Mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu, ini banyak banget peran aktif beliau. Yang jelas beliau ini guru kami, senior akupuntur di Indonesia, salah satunya. Kemudian ini beliau juga berbahasa Tionghoa, Tiongkok aktif dan pasif, tulisan maupun aktif ya. Jadi keilmuan beliau baik dari langsung dari sumbernya dari Tiongkok maupun dari bacaan-bacaan beliau yang luar biasa banyak sekali, dan sampai sekarang ini di usia yang beliau masih sangat aktif dan beliau masih sering ngajar 4 jam lamanya. Muridnya yang dengarkan sudah kewer-kewer. Ini beliau masih semangat luar biasa. Ini beliau. Kemudian ini banyak banget, intinya beliau sebagai narasumber, penerjemah bahasa Tiongkok waktu ada workshop dari luar gitu itu.
Ini di antara beliau. Kemudian ini saya share, beliau juga memiliki kelas, jadi teman-teman yang ingin ikut kelas beliau, ini saya share. Jadi beliau ngajar juga, selain ngajar di kampus, beliau mengadakan kelas pendalaman untuk Chinese Medicine. Sudah terlihat teman-teman? Kelihatan. Nah, ini sekilas ininya ya, apa namanya? Ini yang kelas pendalaman beliau. Jadi beliau mengadakan kelas pendalaman ini rutin setiap Sabtu dan Minggu. Teman-teman bisa ikut. Nanti ini setiap biasanya per gelombang. Nanti ini teman-teman bisa ikut besok mulai ininya. Terlambat juga nggak apa-apa ya, Pak. Ini pokoknya bisa ikut teman-teman kelas pendalaman, isinya memahami Chinese medicine lebih dalam, dan saya mendapatkan ilmu yang luar biasa banyak dari beliau. Hal-hal yang sederhana tapi ketika beliau nyampaikan itu jadi lebih dalam. Jadi misalkan sekedar yin yang, tapi kalau kita yang nyampaikan dengan beliau yang nyampaikan itu sudah beda. Kita ngobrol tentang yin yang ya paling hitam putih. Tapi beliau itu kalau yang nyampaikan yin yang bisa dalam banget. Nah, ini luar biasanya beliau di kelas beliau nanti. Beliau juga nanti hari 4 Juli ini ngajar push diagnosis nadi di Surabaya dan Jakarta. Surabaya tanggal 4 sampai 5 Juli, kemudian di Jakarta nanti 18 sampai 19 Juli. Nanti beliau ngajar tentang pemeriksaan nadi secara medis Cina klasik. Ini teman-teman sekilas mengenai beliau. Dan untuk acara kita hari ini, kita nanti akan membahas tentang, kan banyak sekali ya, maksudnya klinik-klinik atau terapis di sekitar kita itu menggunakan akupuntur. Akupunturis banyak, termasuk mungkin kita juga. Tapi benarkah yang kita lakukan itu sudah mewakili Chinese medicine atau hanya bagian kecil dari Chinese medicine? Apakah terus kemudian pertanyaan juga, apakah misalkan titik-titik, oh ini titik ini untuk menghilangkan sakit kepala, titik ini untuk menghilangkan nyeri di sini. Apakah itu benar ataukah salah gitu loh. Ada yang ini menjadi polemik selama ini di sekitar kita. Nah, nanti mungkin kita ingin diskusi sama Abah. Dan kemudian sehebat apa Chinese medicine itu? Mungkin khawatirnya jangan-jangan yang kita ketahui saat ini, selama ini itu hanya permukaan saja dari Chinese medicine. Hanya menghilangkan nyeri atau, nah itu yang butuh kita bedah bersama-sama, diskusi bersama-sama. Ini nanti tentang cara pandang Chinese medicine yang asli itu gimana, kita ingin tahu itu dari Abah. Kemudian tentang bedanya Western sama Chinese medicine itu ya kita juga butuh banyak hal. Yang nanti kita akan diskusikan bersama Abah. Mungkin sepatah dua kata untuk Abah Effendi. Kami persilahkan Abah untuk membuka acara kita kali ini, Pak. Nanti sebelum kita diskusi, pokoknya ngobrol santai, Pak. Nanti bersama-sama, Pak, kita diskusi. Monggo, Abah, kita persilahkan, Abah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam untuk semua rekan-rekan dan semua suhu-suhu lah ini. Dan banyak suhunya ini seperti Pak Satrio dan Pak ini kan yang di depan ini kan suhu juga ini. Pokoknya top suhu semua. Kalau dikatakan sebagai senior ya, karena paling tua lah. Bukan paling tua, yang saya mulai tahun 1998 ya, mulai masuk ke akupuntur. Kemudian saya tidak cerita banyak tentang diri saya, karena itu nanti terlalu banyak menghilangkan waktu. Semoga bincang-bincang ini kita bisa memahami lebih banyak tentang medis Cina klasik yang murni ya, bukan medis Cina abal-abal ya. Itu aja pembukaan saya ya. Jadi semoga kalau satu kali tidak tentu, 10 kali aja belum tentu selesai ya diskusi kita. Nanti kita bisa berlanjut lain kali diskusi lagi. Lah, ini polanya yang saya perlu tanyakan. Saya yang ngomong ngawut ya, atau kalian yang memberi batasannya? Itu ya, perlu coba dipikirkan oleh Pak Suhu Satrio ya. Ya, ini kita kasih Abah waktu 10-15 menit, Bah, untuk
menyampaikan sepatah dua kata-kata, nanti habis itu kita buka tanya jawab langsung, Mbak. Neten pripun, Mbak? Yo, gak perlu banyak kata, saya sudah langsung tanya jawab saya Oh gitu ya, loh. Gak ruwet gitu. monggo teman-teman, ini langsung kita buka forumnya tanya jawab. Pokoknya ini obrolan ringan, santai. Teman-teman yang mau menanyakan bisa raise hand dulu. Ada pertanyaan bisa di kolom chat juga bisa. Nah, untuk membuka teman-teman yang belum ini, yang menunggu teman-teman bertanya, ini saya kembali ke ini, Bah, tentang sebenarnya cara pandang asli Chinese medicine itu gimana, Bah? Jadi sekilas Nah, mungkin. ini. Jadi kayak misalkan apakah orang datang ini kan kebanyakan kita fair-fairan ya, Bah, kita terbuka. Kebanyakan praktisi akupunturis yang kita tahu itu pasien datang keluhannya ini keluhan saya punggung. Kemudian oh ya silahkan berebah di punggung langsung tusuk. Kemudian nyeri punggungnya hilang. Nah, apakah seperti itu Chinese medicine ataukah pemeriksaan yang seperti apa? Nah, kita kepingin tahu lebih dalam, Pak. Ya meskipun Ya, monggo. Saya langsung aja ya, karena saya sudah paham apa yang ditanyakan. Jadi saya potong aja supaya tidak terlalu panjang. Ini tergantung dari pola pandang kalian ya. Soalnya setahu saya loh ya, pola pandang terapi di Indonesia ini atau di mana-mana hampir sama ya. Pola pandangnya itu terapi medisina itu sebenarnya menurut saya loh ya. Sementara ini menurut saya dalam pengamatan saya tahu dalam belajar saya bagi 5 tingkat ya. 5 tingkat. Tingkat pertama tingkat gejala. Penyelesaian tingkat gejala. Ya. Tingkat kedua tingkat kenapa terjadinya gejala. Itu yang dinamakan yang mungkin yang kalian paling sedih dan paling marah-marah tidak mau belajar tingkat sindrom. Itu tingkat 2 Mbak. Lebih mendalam lagi daras. Bagaimana darah kita itu di mana yang nyantol. Tingkat keempat ini mungkin dimusuh banyak orang nanti di sini saya. Ya. Tingkat 4 itu yang terakhir yang paling mendalam dalam terapi yaitu talenta. Jadi kita itu setelah dilahirkan itu kekurangan G dari using yang mana. Kelebihan G dari alam, 6G dari alam yang mana. Itu tidak pernah diajarkan ya. Itu tingkat 4. Tingkat 5, tingkat dasar. Terapi dasar. Itu sakit, tidak sakit, anak kecil, orang dewasa harusnya melakukan terapi dasar. Nah, yang disebut Pak Satrio itu tidak salah. Cuma tingkatan gejala. Itu menurut medisina, mohon maaf untuk rekan-rekan yang melakukan seperti itu. Menurut medisina itu mohon maaf ya bahasanya kasar soalnya. Penterapis yang bodoh. Itu bahasa Cinanya. Sakit kepala terapi kepala, sakit kaki terapi kaki. Bahasa Cinanya itu ada. Itu paling bodoh. Itu tingkat level pertama. Sakit kepala tusuk kepala, sakit punggung tusuk punggung. Itu level gejala namanya. Itu jawaban saya. Jadi kalau mau tahu salah tidak salah. Goblok gitu saja lu. Ya. Nah itu. Jadi itulah jawaban saya. Yang soalnya nanti jawabnya panjang, tapi kalau dipanjangkan, tapi ini singkat-singkat dulu lain kali berkembang. Nonggo jangan mau tanya mungkin. ya silakan teman-teman yang bisa langsung nyaut. Jadi kan teman-teman ini mungkin juga banyak praktisi, juga banyak mungkin dari pemula, juga mungkin ada yang lulusan kuliah, mungkin malah dari S2 juga. Ini ada dari banyak tempat, Bah. Ini Hongkong hadir, Bah. Papua juga hadir. Ya, silakan. Monggo.
Enggak teman-teman yang mau bertanya silahkan. Jadi yang selama ini kan, nah terus mungkin Pak, yang selama ini kalau di perkuliahan khususnya di level diploma 3 dan lain-lain itu kita kan sudah belajar sindrom dan lain-lain, Pak. Tapi kok kayaknya belum pernah ini kita tentang jaras, talenta, terus kemudian, nah ini yang berarti kita cuma sampai ke level 2 ini, Pak. Ya, kalau bisa itu. Yang saya tahu 80% mungkin tidak bisa level 2. Level 1 yang banyak. Nah itu, ya. Nah itu ya tentang keahlian akhirnya. Belajarnya bagaimana. Yang jelas saya tahu, ini orang Indonesia ini yang saya tahu loh ya. Bukan menjelekkan orang Indonesia. Orang Indonesia ini atau orang zaman sekarang itu sukanya cepet-cepetan. Kepinginnya sakit apa, obatnya apa. Itu pola barat. Iya, Betul, betul. Ya, ya memang begitu, Pak. Nah, Itu ya tapi, benar. bermasalahnya. tapi Pengennya misalkan, Pak, ya silakan teman-teman bisa raise hand yang mau bertanya. Ini boleh ganti topik nggak apa-apa kan yang ngasuh nyambung Boleh, ini juga? boleh, santai aja. Tentang Chinese medicine ini kita Ya, ya, ya. konsentrasinya, monggo silakan. Mungkin saya ini Mbak, ini kan kita di kuliahan itu belajar isi LDK segambreng itu ya. Harus latihan harus bagus banget itu kan. Tapi pada saat kita di lapangan gitu kan, kalau misal mungkin masih punya 1 2 pasien sih aman ya. Tapi kalau saya ada 10 pasien kan ribet ngurusin gituan. Sebenarnya seperti apa sih aplikasinya atau manfaatnya itu di dalam praktek? Apakah setiap pertemuan pasien di apa di isi LK-nya, dicari informasinya, pertemuan kedua begitu, ketika begitu, atau ada cara praktisnya yang tidak menghilangkan esensi daripada yang kita kerjakan. Demikian, Mbak. Lah itu soalnya lah Pak Sapa ini menggabungkan atau menyamakan antara LDK dan praktek. LDK itu kan bagaimana gurunya itu lihat yang diajar itu bisa atau tidak bisa. Itu Pak. Makanya misinya seabrak-abrak itu. Lah kalau sudah praktek ya tidak begitu kecuali Paknya ini mau membuat penelitian. Kalau buat penelitian gitu Pak, ditulis semua lengkap. Kalau praktek enggak, nah, kita ngambil yang tertentu saja. Yang penting-penting saja untuk masuk ke terapi. Tapi bisa enggak gitu loh. Biasanya paling bisa ya gejala apa, sakit apa, titik apa gitu. Ya itu ya sudah. Saya tidak nyalakan tapi ya memang tingkatannya tingkat bodoh gitu aja sudah. Tapi Jadi gitu berarti Pak. ada berarti Pak ya, di tingkat gejala itu memang di Chinese medicine itu memang aslinya ada ya? Ada contohnya sakit kepala di depan dikasih titik indang, di samping pakai dowe, di sini pakai dayang, di sini pakai PW itu kan tingkat gejala. Ya, Tolong ya. dilihat di layar ya, soalnya saya menunjuk soalnya. Itu tingkat gejala, Pak. tapi Jadi misalkan bodoh. saya sakit kepala di depan, saya tusuk di sini. Nah, indang. Oh, saya sakit di sini, saya tusuk di dowe sini. Oh, saya sakitnya di sini di daerah dayang, saya tusuk dayang. Saya sakitnya di atas, saya tusuk PW. Nah, itu kan sakit ke lokal. Saya sakit belakang, saya tusuk fungsi. Mohon maaf, saya tidak bisa pakai kode ya. Makanya lihat lihat gambar. Itu banyak, Pak. Sakit di sini, tusuk sini, sakit di sini, tusuk sini. Ya banyak, Pak. Itu level pertama memang. Namanya level gejala. Gak Ya. salah, gak salah. Tapi ya menurut medisina salah. Karena medisina aturan mainnya itu kalau kita lihat bukunya, kita harus kembali lagi ya ke Wang Tiniji itu mengatakan harus menterapi sebabnya. Loh, ini loh. Bahasa Cina ini, 治病要治表, 治本. Jadi menterapi sebab. Nah ini kan gak sebab, Pak. Gak sebab ini terapi lokal. Ya, betul Pak. Paling gampang itu akupuntur itu di sana. Goblok-goblok bisa. Ya rekan-rekan yang mau praktek, kalau nyeri goblok-goblokan saja sudah. Di mana nyeri tusuk sana gitu aja sudah, enggak usah belajar titik.
Sembarang nggak usah dibelajar. Segalanya nggak usah belajar. Sindrom RDK nggak perlu belajar kita. Pokoknya nyeri lu ya. Nyeri kepala di mana nyerinya, tanya lokasi, tusuk di daerah sana. Tapi kalau Cesplon. sudah ke seluruh tubuh ya nggak bisa. Mau tersusui kabeh, kita nggak bisa, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Apa mau bertanya? Ya, Saya silakan Erni Ibu Erni. Saya tidak bertanya, Bu. Panjenengan yang mau tanya. Nah, saya Iya, ditanya saya apa? bertanya, Saya Bah. ya, apa mau bertanya? Enggak, saya tidak tanya. Iya, Bah gini, kan tadi bodoh ya kalau langsung poinnya. Kira-kira misalnya kita dapat orang yang udah kayak vertigo kan udah munyer-munyer itu, Mbah. Apa? Itu gimana? Tetap apa namanya gimana ya penanganannya itu langsung gimana, Bah? Soalnya kalau yang udah Jadi parah berarti gitu, saya tahu sudah maksudnya ini. oh, Kalau mau tanya kan lama. Soalnya yang tanya goblok. Mohon maaf, Mbak. Yang tanya goblok. Jadi loh nggak iya usah memang masih lama-lama. bodoh. Bentar aja. Selesai. Paling 2-3 menit sudah ketahuan sebabnya. Kalau yang sejagoan. Ini saya Oh, tahu maksudnya gini loh. Maksudnya ibu ini. Nah kalau tanya begitu panjangnya. Lalu harus mumet kok. Gitu ah. Orangnya sudah mumet ditanya banyak-banyak tidak bisa. Itu soalnya si nanya goblok gitu loh. Jadi terlalu lama. oh Yang iya, cepat bisa langsung tahu oh ini di sini gitu. oh Nah, iya. ada lagi cara lain supaya sampai nggak bingung. Wis dianggap saya itu goblok wis bapak wis ditusuk Heeh. dulu, Apa? ditusuk lokal dulu, Oh, lokal lokal dulu. lokal. Tapi bukan Iya. lokal kalau mumet nggak ada lokalnya loh ya. Mumet itu ada titik tertentu yang untuk mumet memang. Ditusuk itu dulu, Hmm. cek, kemudian ditanyai. Ya, kan Oh, gitu ya Bu. oh, Tanya ya. dulu, cek, ditanyai. Lek goblok-goblok kan Oh, gitu. Supaya orangnya ya. ngerasakan ada airnya sedikit, bisa diajak Oh, omong-omongan. Kalau oh, pinter ya. enggak langsung saya tanya 1, 2, 3 pertanyaan sudah tahu kira-kira di mana sikat sudah gitu loh Bu. Saya lihat ibunya mesti ya gini loh. Kalau saya tanya nanti 15 menit belum selesai. Itu soalnya ya kurang kurang ahli ya gitu aja loh Bu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kurang ahli gitu Iya, nggak aja. apa-apa. Oke, makasih, Mbak. Ya, itu. Jadi kalau sudah pusing vertigo, jangan terlalu banyak-banyak tanyanya. Ini ada pertanyaan dari Pak Teddy Permadi nih. Apa yang membedakan cara pendidikan akupuntur di Tiongkok sehingga lebih unggul daripada yang diajarkan di Indonesia? Ya, Itu, Pak. Silahkan, Pak. Ya, saya jawab dulu ya. Pertanyaan yang mau bertanya dimundurkan dulu ya, saya jawab ini ya. Bukan lebih pinter, bukan begitu ya. Bukan. Yang salah itu kurikulumnya. Ya, coba panjangan lihat ini kan sudah pernah kuliah semua ya. Dilihat lagi kurikulumnya. Medisinanya berapa lamanya? Yang lain-lainnya itu berapa lamanya? Medisina kita kalau nggak salah cuma 20% dari kurikulum. 3 tahun itu yang medisina mungkin 20%. Coba dilihat. Nanti ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, yang ini, yang itu, yang apa. Ada ya kalau dari ITSK itu ada apa kimia, biokimia dan bla 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 ada karuan. Ya, satu itu permasalahan kuliah, waktunya enggak ada. Satu. Jadi sedikit. Kedua, mohon maaf, pengajarnya itu apakah sudah ahli? Tidak menjelekkan yang mana-mana loh. Yang dimaksud ahli itu mereka apakah praktek. Nah, di Cina sekarang terjadi seperti itu. Di Cina itu kalau udah S2 enggak praktek, enggak boleh praktek. Soalnya S1 bodoh. Ketiga, pola baratnya yang masuk. Semuanya pola barat, harus mengikuti pola barat. Itu rusak. Kalau dulu ya, dulu zamannya Mingko iki biro. Tahun 1920-an gitu ya. 1920 sampai 1950-an itu 3 tahun sudah ahli. Bedanya Sekarang saya tahu bedanya pripun, Pak?
Loh, sekarang itu pola barat. Di Cina juga pola barat. Diajari biokimia, diajari anatomi, diajari jantung, macam-macam begitu itu. Medicinanya sedikit. Sudah pernah dihitung oleh di Cina ya. Sudah pernah dihitung oleh ahli di Cina. Di Cina sana. Medicina aja 1 tahun. Kuliahnya 5 tahun. Jadi 4 tahun itu tidak ada medicina. Makanya orang ini yang ngomong ini dulu profesor dari Guangzhou namanya Ban Yu. Ya, namanya Ban Yu. Kalau yang bisa bahasa Cina bisa cari Ban Yu. Itu ngomong, saya ngajar 1 tahun sama dengan kalian belajar 5 tahun sekolah. Wah, dikritik. Kemudian dijelaskan, saya bukan jelekkan sekolahnya. Kenapa saya tahu 1 tahun, kamu 5 tahun? Karena saya ngajar cuma medicina saja. Yang 4 tahun itu, yang lain-lain tidak saya ajar. Itu ya, jadi pola itu yang kena menyebabkan medicinanya. Bukan di Indonesia toh yang bodoh ya. Di Cina juga bodoh. Kalau nggak percaya, nanti datang yang dari medicina. Bisa diskusi, belum tentu bisa. Nah, menurut Abah gimana, Pak? Dengan Apanya yang gimana? solusinya gimana dengan pola seperti ini? Nggak ada, itu solusinya di pemerintahan. Oh, saya kan tidak bisa apa-apa. Solusinya di pemerintahan, apalagi seperti kita Hakti, yang dari Hakti ya. Itu kan separuh barat, separuh Cina. Tak bingung ngelasin melo ini. Ayo. Hakti itu separuh-separuh, 50% barat, 50% Cina. Yang barat bisa dipakai. Loh. Yang Cina sebagian. Tak rumet lah. Saya sering ngomong dengan pelajar pengajar di ini. Di ITSK itu dirubah saja jadi barat semua sudah. Tak usah diajari jamu sini. Tak perlu itu. Yang penting orang-orangnya bisa praktek gitu aja loh. Terus ngawut-ngawutan. Tapi namanya jangan medicina. Gitu. Medicina agak sulit memang. Ya, ini teman-teman silakan yang mau bertanya silakan raise hand, bisa langsung bertanya. Silakan, ini saya bacakan dulu, Pak. Ini dari Bu Winarti ini minta penjelasan sekilas dari 5 tingkatan tadi kayaknya ini, Pak. Yang dijelaskan itu apa, Bu Win? Gak jelas aku ini. Ditanyakan itu apa yang dijelaskan. Menjelaskan sesungguhnya yang kok 10 tahun, Pak. 10 jam gak mari. Maksudnya apa? Yang ditanyakan itu apa? Yang kedua, pertanyaan Bu Pak Dinardi. Nggak ada TGN. Ya gimana Bu Winardi? Ya, pengen tahu gambaran, paling tidak ada gambaran sekilas gitu, Mbak. Jadi Tadi sudah saya gambari sekilas. Ya saya ulang lagi kalau gitu. Ini Bu Winardi itu ruwet jadi bodoh lagi. Musuhan aku ini. Gurau ya, gurau supaya gak ngantuk. Gini ya, tingkat pertama itu kan gejala. Sakit apa, ditusuk apa. Ya, sudah ya. Itu kan paham Bu Winardi ya. Tingkat kedua, itu sakit apa penyebabnya. Gejala apa penyebabnya. Nah, Bu Winardi bisa sampai sadar atau tidak? Itu dulu. Nah, itu isinya apa? Yang disebut oleh Pak Suhu ini loh. Sindrom tadi loh. Yang tingkat 2 itu sindrom. Nah, sindrom itu isinya apa? Tahu atau tidak? Nah, di sini saya kira nggak tahu berapa puluh persen, mungkin 70% nggak paham sindrom. Mungkin loh ya. Soalnya sulit ngajar sindrom itu soal bagi orang kalian ini. Bagi saya tidak sulit, gampang-gampang semua. Soalnya apa? Kalian tidak mau belajar dasar. Sindrom itu isinya apa? Sindrom itu sebenarnya bukan sindrom ya. Soalnya nanti di sini gegeran ini nanti. Ya, saya tidak pakai sindrom aja, pakai bahasa Cina saja. Seng. Soalnya kalau sindrom nanti saya ngomong sindrom itu kan kumpulan simptom, Pak. Kumpulan gejala, bukan ini. Sindrom dan yang dimaksud sebenarnya bahasa Cinanya ceng. Itu kalimat singkat. Kalimat singkat, cuma berapa kata gitu aja. Ya.
Jadi cuma berapa kata, tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh panjang-panjang. Tidak seperti Bu siapa tadi yang tanya, Bu Erni tadi yang tanya. Jadi dipanjangkan, nggak panjang-panjang Bu Erni. Singkat. Contohnya seperti kalian tahu. Yang hati membumbung ke atas. Cuma itu 4 kata. Kan yang sangkan, cuma 4 kata. Itu sindrom. Itu penyebab terjadinya vertigo, misalkan. Penyebab terjadinya hipertensi. Penyebab terjadinya apa namanya dizziness. Nah, isinya apa di dalam itu? 4 kata ini. Isinya harus ada lokasi penyakit. Ada penyebab penyakit. Ada sifat pada dinginnya penyakit. Ada ekses defisitnya penyakit. Yang terakhir ini agak jarang diajukan, prognosa penyakit. Contohnya tadi, kan yang sangkang. Yang hati membumbung ke atas. Ya, lokasinya hati. Masalah penyakitnya lokasinya hati. Penyebabnya defisiensi yin hati ginjal. Loh, lah ketahuan penyebabnya. Kemudian sifatnya defisiensi dia. Oh, sifatnya panas. Karena defisiensi yin itu panas. Kondisinya defisiensi. Prognosanya masih gampang. Loh, seperti itu. Itu level kedua ya, Bu Winarti. Itu sebab terjadinya gejala. Yang level ketiga ini kalian belum nggak pernah tahu memang. Nah, saya tidak bisa jawabkan terlalu banyak. Dalam tubuh itu kan yang kita pentingkan itu kan Ji. Ya, Ji itu turun naik keluar masuk. Itu namanya jaras. Nah, di sini ada jaras yang gandol. Ada jaras yang tidak bisa jalan sehingga terjadi seperti itu tadi. Bah, mungkin perlu dijelaskan, Bah, jaras itu gimana, Bah, ke teman-teman kan banyak. Keluar masuknya Ji. Nanti yang tidak bisa saya jawab itu Ji itu apa lah? Itu laki tidak bisa jawab itu ya. Panjang nanti kalau jawab itu panjang. Keluar masuk, turun naik, keluar masuknya Ji. Itu jaras. Nah, itu permasalahan di sana. Itu level ketiga. Kita cari nanti, oh jarasnya gimana. Jadi nanti aku butuhnya aneh nanti kalian kalau tahu. Aku butuhnya aneh Pak Satrio. Gak 2 sisi, 1 sisi. 1 sisi, 1 sisi. 2 sisi tapi beda pandangan. Nah, seperti contohnya sebelah kanan ini turun, sebelah kiri naik. Loh, itu kan nggak tahu. Kalian tidak pernah belajar itu kan. Loh, Pak Satrio dewe suhunya gak podo soal dia bagian nadi, ahli nadi. Gak iso, gak mikir terus ini. Jadi si kita yang kanan itu turun. Itu paru. Loh, repot lagi si paru turun barang. Yang kiri itu hati, naik G-nya. Nanti setiap organ itu naik turun itu beda-beda. Loh, itu nanti dia cari mana yang menyebabkan yang hati naik ke atas. Itu level ketiga. Level keempat, kita itu kekurangan apa? Itu seperti Joko dulu nanti ya, Pak Satrio. Nanti di sini mohon maaf rekan-rekan yang Islam itu yang keras-keras ya. Saya kan garis moderat, garis karuan ya. Islam gak jelas saya ini ya. Itu kan nggak mau kalau diramal. Kemarin kan ada ya Bu Erni yang kemarin sing omongan dengan saya ramal itu. Ada nggak mau ngeramal itu. Itu ramal lah. Itu lihat tanggal lahir ya. Lihat bulan tanggal lahir, tahun bulan tanggal lahir dan ketahuan. Dia tahun ini bulan ini hari ini lahir, maka dia kekurangan si alam usinya alam itu kurang apa? Lah waktu dia lahir, si alam ini kelebihan apa? Itu talentanya dia. Makanya ada orang yang misalkan batu aja gitu. Nah itu si logamnya kurang. Bisa terjadi seperti itu. Nah itu level keempat. Terakhir level terapi terakhir 4. Level kelima, semua orang mulai kecil sampai besar
Ya, itu harus menterapi atau menjaga. Loh, bukan lainnya tidak penting loh, ya. Bukan lainnya tidak penting. Jadi jangan ekstrim seperti barat. Menjaga limpa lambung dan ginjal. Benar lagi pada Bu Erni dan rekan-rekan, ya manusia hidup itu karena makan. Nah, ini nanti Bu Erni nggak bisa itu karena Tuhan, wah itu mohon maaf dulu. Jadi karena makan, makanya kita jaga limpa lambungnya. Jadi orang itu menjadi lemah, menjadi tua itu karena pencernaannya kurang baik. Sehingga nutrisi yang diberikan ke sel tubuh itu kurang baik. Satu, jadi limpa lambung. Kedua, nyimpennya setelah makan dapat nutrisi itu disimpan di ginjal. Itu namanya zinc didapat. Bocor nggak ginjalnya itu? Maksudnya bisa nyimpen nggak ginjalnya itu? Kemudian yang mencetus, ya membuat kita itu organ kita bekerja, ya dari kuasa pasti dari kuasa Bu Erni ya. Yang buat organ kita bekerja itu zinc bawaan sebagai pencetus organ itu bekerja. Semua saya ngomong, saya kedip, saya apapun itu zinc bawaannya yang menyuruh. Nah itu jangan sampai cepat habis. Nah, 5 level sudah jelas lah Bu Winarti 5 level. Lek jelas gue belajar TV. Belum, Mbah. Masih kurang. Ya, lah yang belum yang mana? Saya kan ditanyai dulu. Level 2 saja diselesaikan dulu Bu Winarti. Bu Winarti nanti bisa ikut kelasnya Abah. Sudah besok kelasnya Abah belum, Bu? Sudah ikut. Sudah ikut. Nah, ini Oke teman-teman ya. silakan. Ini kita ngobrol-ngobrol gini singkat itu tapi banyak yang kebongkar banyak loh. Ini kayak misalkan tentang sindrom. Ini teman-teman untuk yang sudah kuliah, yang sudah kursus ya. Nanti teman-teman yang belum paham tentang Chinese medicine boleh tanya juga. Secara umum ini obrolan ringan pokoknya santai nggih Bang ya. Iya. Ini pokoknya tadi yang kebongkar kita tanpa sengaja itu kayak misalkan tentang sindrom. Ini dibongkar sama Abah itu jadi kesannya itu sederhana. Jadi misalkan tentang sindrom itu Ceng tadi itu ternyata lokasinya itu organnya apa, terus nanti dibedah lagi penyebabnya itu apa, terus sifatnya panas atau dingin, kondisinya ekses atau defisiensi, wes langsung jadi ya, Bah. Intinya gitu toh, Bah. Ya gampang sebenarnya. Gampang sekali. Nah, kok ya? Asalkan 6 teori dasar bisa. Kalau yin yang using, Changxiang, Meridian, PP dan materi dasar nggak bisa semua sudah. Ya, 6 teori dasar. Yin yang using, Changxiang, PP, Meridian dan penyebab penyakit nggak bisa sudah. Soalnya untuk mencari lokasi harus hafal Meridian dan Changxiang. Untuk tahu penyakit harus jelas materi dasar dan penyebab penyakit. Untuk tahu sifat harus paham materi dasar dan penyebab penyakit. Untuk mengetahui ekses defisitnya harus paham materi dasar dan penyebab penyakit. Loh, harus paham itu, hafal. Bukan paham ya Bu Erni, Bu Winarti, bukan paham, hafal. Biasanya nggak hafal. Nanti kalau diberi clue, oh ya paham. Lalu ngadepi pasien sama sekali di clue itu loh. Kasih japlakan, Bah. Yang kliniknya. Iya dong. Boleh nambah nanya Pak Satrio. Silakan Pak. Amin. Makasih. Jadi kita sekarang ke level 2 aja konsentrasinya lah. Bergerak dari kebodohan menuju ke dalam level kedua gitu ya. Nah, kita kan sudah mulai belajar Bah ya di kuliah juga sindrom itu. Maksudnya kalau misalnya saya punya pasien datang gitu kan. Saat pertemuan pertama saya sudah menentukan sindrom tertentu lah dengan segala keterbatasannya. Nah, terus melakukan tindakan. Apa kalau saya merencanakan misalnya seminggu 2 kali,
apakah di pertemuan kedua itu harus diperiksa dengan teliti lagi atau mungkin belum ada perubahan lah kalau baru 3-4 hari gitu kan. Nah, kita seperti apa tuh, Pak? Ini soalnya bapaknya ini saya bingung dengan bapak ini. Bapak siapa di sini? Amin, Pak. Pak Amin. Ya, Pak Amir. Pak Amir atau Pak Amin? pakai N, Pak. Pak Amin. Ya, Ya, ini siap. berarti di sini saya tanya dulu kalau gitu ya, supaya paham apa yang dikatakan Pak Amin ini ya. Pak jenengan melakukan diagnosa berdasarkan apa? Tentunya melakukan yang 4 cara pemeriksaan itu, Pak. Loh itu caranya. Dasar hukumnya itu apa? Itu caranya, Pak. Itu cara, tapi dasarnya untuk menentukan, oh sindromnya bla 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 itu apa? Pemeriksaan lidah, pemeriksaan nadi. Nah, itu salah lagi. Itu caranya, Pak. Nah, ini di sini kelihatan ya. Jadi belum ada pola pandang yang jelas. Dasarnya itu gejala, Pak. Dan simptom, dan sign. Kita menentukan sindrom itu gejalanya apa. Nah, gejala dicari dengan 4 cara pemeriksaan. Gitu, Pak. Nah, sampai pakai 4 cara pemeriksaan ya nggak bisa. Kalau 4 cara pemeriksaan ada gejalanya ya nggak bisa berbentuk sindrom, Pak. Gejalanya nggak tahu kok. Contoh ya, saya kasih contoh aja. Yang hati naik ke atas. Berarti ada masalah di hati. Pak Amin itu hafal atau enggak? Masa gejala apa yang masalahnya di hati? Loh. Kalau udah hafal, nggak bisa Pak. Pero ya opo? Gimana? Kalau udah hafal. Nah, kemudian ini ekses atau defisit. Ya dari gejalanya. Oleh kalau gejala ini defisit, kalau gejala ini ekses. Paham nggak? Apal nggak barang gejalanya? Oh yang ini, oh berarti keluar gejala ini berarti ekses. Gejala ini defisiensi. Nah, Pak Amin tuh paham nggak? Gejala apa yang menunjukkan ini panas? Gejala apa yang menunjukkan itu dingin? Loh. Lah kalau nggak paham mau gimana? Kan itu didapat gejalanya didapat dari 4 cara pemeriksaan. Tapi untuk mencari itu kan harus tahu dulu apa yang dicari. Nah, yang dicari itu apa itu dari 6 ilmu dasar medisina. Itu dasarnya apa? Pondasinya. Sekarang saya tanya dulu, bagaimana Anda menentukan penyakitnya di hati? Bisa nggak? Gejalanya apa? Gitu maksudnya itu. Kan misalkan, kecuali Pak Amin ini cenayang ya. Lain kalau cenayang lihat orang tanpa ada gejala, pokoknya menurut saya ini nggak bisa begitu, nggak bisa, nggak boleh, Pak. Harus ada gejala. Itu Pak yang saya tanya. Nah kalau Pak Amin nggak bisa itu, berarti Pak Amin nggak bisa mencari sindrom. Nah, ayo Pak siapa ini? Pak Free, Pak Efli. Tahu nggak gejala apa yang menunjukkan lokasinya di hati? Kalau tidak tahu gejala apa yang menunjukkan lokasinya di hati, ya selamanya nggak bisa menentukan itu lokasi penyakitnya di hati. Ayo Pak Efli, gimana Pak Efli? Hipokondrium. Ya, kalau gejalanya ya mudah marah, emosi meledak-ledak, mudah tersinggung. Ya, Mbak, mood berubah-ubah, lagi stres. Apa betul kalau orang udah marah itu penyakitnya di hati? Nah, bagian dari gejala, Pak. Pusing, belum Pak. tentu itu. Pusing. Pusing loh, iya, kok bisa pusing masuk ke hati? Pusing. Barangkali bingung nggak saya. Di mana ngangkat pusing masalah hati. Loh, harus tahu ya, nggak boleh ngawut, nggak boleh. Cobalah ada yang marah-marah, ada yang begini begitu, yang mudah marah seperti saya itu nggak ada masalah hati ya bisa saja. Mata, Bah. Dari lidahnya, Bang. Di mata keranjang katanya Bu Erni, mata keranjang itu mata itu di mana?
Sekelera mata, Bah. Sekelera matanya Tuh, kuning. sekelera mata. Jelas. Putih mata itu ya selera ya. Iya, Itu masalah paru, kuning. Bu. Oh, Iya, itu gitu. masalah paru, Bu. Kalau Oh. selera mata itu masalah paru. Kalau kuning itu nanti masalahnya dia di limpa lambung, limpa, Bu. Oh, sih kisah ono dhewe bisa karuan apa itu. Mata minus, Pak. Wajah, mata minus ini kakean delok HP. Enggak apa-apa loh, Bah. Wong namanya ini umum macam-macam apa ya banyak. Lah ya iki saya enggak guyon iki tak guyoni ya. Betul. Abah, Abah Saya kalau warna kuning tadi kenapa, Abah? Matanya merah. Yang matanya yang merah itu panas. Keculek orang juga bisa merah. Enggak, yang tadi Abah bilang kalau skleranya kuning itu mengarah ke limpa. Ya, kuning itu limpa, Bu, biasanya. Sklera itu masalah paru, Bu, kalau masalah sklera itu. Loh, lah ini kan teori dasar. Ah. Oh, ini nanti Ibu siapa ditanya nanti. Loh, kuning kok bisa paru, limpa, loh. Bingung lagi saya. Itu teori dasar itu. Lah, sklera kok bisa paru, loh. Bingung lagi saya. Lah, itu teori dasar semua. Tapi ini menarik loh, Bah. Loh, yang menarik. Saya itu bantai gitu loh. Supaya kalian tahu, oh, tidak seperti itu. Gitu loh. Ya, ya betul, Bah. Maksudnya ini kan kayak banyak yang sekilas ya bertolak belakang dengan apa yang kita pelajari di kursus. Enggak, Pak. Tapi tidak dijelaskan gitu aja loh. Nah, iya, Bah. Ini kayak ya, nek dijelaskan Abah kan jadi kita ngeliat itu kayak, loh kok sederhana banget, kayak simple gitu. Sederhana. Memang sederhana. Yang penting waktu belajar teori dasar itu paham. Sederhana, Pak. Makanya murid-murid yang reguler nggak bisa itu begitu kan sulit, Pak. Ayo kan kamu ngomong gejalanya apa? Ini maksudnya apa? Saya kasih clue. Oh ya ini gini. Ini maksudnya ketemu cepat ketemu. Kemudian biasanya mereka ngomongnya gini. Oh kalau ada apa semuanya gampang gitu. Gampang, Pak. Nggak hafal. Iya, yang disebut Pak Efri tadi itu gejala yang bisa menyebabkan masalah hati. Tapi bukan gejala hati lagi sakit. Gitu loh, Pak. Nah, nanti kalau cerita ini panjang, Pak. Sebenarnya apakah marah itu dikuasai hati? Tidak. Nggak repot lagi ya. Sampai bingung lagi dengan saya. Pokoknya salahnya Pak Satrio loh. Jangan nyalakan saya loh. Soalnya saya akan merusak pola pandang kalian semua ini. Karena memang pola pandangnya salah. Loh, ini ada lagi, Bah, terkait dengan sklera, Bah. Ini ada yang tanya, sklera kuning bukankah panas lembab liver ya, Bah? Gitu. Loh. Gak. Kalau panas itu gak kuning, Pak. Merah kalau mata itu. Kalau selaput lidah, kuning itu bisa panas, tapi bukan hanya panas. Tahu nggak itu kalian? Kuning itu selaput lidah ya. Selaput lidah, keputihan. Kuning itu belum tentu panas. Lah, repot lagi ya saya ini. Ayo, gak bingung ya apa kalian? Ayo. Iya, Karena Abah. kuning itu bisa panas, bisa masalah limpa. Loh, repot lagi sudah. Bingung kalau dengan saya. Pokoknya jangan nyalakan saya, nyalakan Pak Satrio ngundang saya. Pak, berarti ini ya, itu masalah sklera itu harus tahu ideologi gitu ya, Pak ya? Loh, kan sudah diusingnya kan berarti tidak apal panjenengan itu. Usingnya itu sklera itu kan kantus mata itu jantung. Sklera ini paru. Hitamnya ini hati, pupilnya itu ginjal. Kelopak mata itu limpa. Kan itu dah. Medicina lo gak tahu belajar ini berarti. Kalau sudah mengerti. Saya tahunya kok nganu tuh, Pak. Apa salah baca ya? Yang ini limpa yang atas, yang bawah ini ginjal, cuma gitu loh, Pak. Ya bisa saja. Itu bukan ininya yang dimaksud, warnanya. Kalau ini kelopaknya dikuasai limpa. Jadi, lah yang lain tahu sudah ya, Bu Erni ya. Yang kantus itu jantung itu sudah tahu. Ya, Pak Efri, yang disebut Pak Efri itu bisa menyebabkan masalah hati. Tapi belum tentu orang jadi masalah hati.
Soalnya tidak ada gejalanya. Orang marah kalau berarti semua seluruh dunia ini semua kena penyakit hati. Oh marah. Enggak. Enggak, Pak. Bah, Ya, tadi kan awalnya Abah kan bertanya apa gejala yang apa menandakan bahwa sakitnya organ hati ya, Bah ya? bukan organ, Pak ya. Bukan organ, Apa sistem. tuh? Oh, ya, sistem hati. Apakah kalau Beda, Pak ya. Organ dengan sistem beda, Pak ya. siap siap? Apakah kalau kita menentukan nadi patologi misalnya lebar di apa namanya kiri tengah, terus kita menemukan indikasi di lidah terkait hati, apa itu tidak merujuk bahwa bisa merujukkan itu apa yang menyebabkan Bisa. hati bermasalah? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Nah, itu kan, tapi yang mana gitu loh, Pak. Padahal kan, oh, di lidah aja. Di mana lidah yang bagaimana yang masalah hati kan, itu bermasalahnya di sana, Pak. Betul sampean itu. Itu kan gejala. Nadi-nadi yang bagaimana yang masalah hati loh. Kan begitu. Betul. Sosok. Tapi bisa ada gejala itu keluar. Oh, nadi yang begini itu loh masalah hati. Abah, izin Kalau Abah. tentu orang marah, gak bisa, Pak. Jadi masalah hati, Pak. Belum tentu. Oh, banyak yang suka marah ya kalau masalah hati. Bisa menyebabkan, ya. Nah, saya ada pertanyaan lain enggak? Kalau enggak ada, saya akan jawab ini dulu. Sebenarnya tidak ada T ya. Tidak ada TCM. Yang ada CM. Kalau di Cina enggak ada TCM. Rumah sakit TCM enggak ada. Rumah sakit CM. Rumah sakit Chinese Medicine. Kalau T itu tradisional. Bahasa Cinanya harus ada Bandung. Ya, Bandung, Chung Isyek berarti TCM. Saudara kalau pakai T itu sudah salah. Karena tidak ada perubahan ya. Jadi dulu sampai sekarang sama. Jadi tidak ada yang tradisional, tidak ada yang modern. Nah itu ya. Jadi saya jarang, tidak pernah pakai TCM. Saya pakai CM semua. Karena tidak ada perubahan. Maksudnya kalau ada medis Cina modern, tidak loh ya. Modern itu berarti ada medisina tradisional. Tidak ada yang modern. Monggo pertanyaan lain. Buahnya nanti kalau mau saya cerita bisa 1 tahun sudah selesai. Ya, Bu Erlina, silakan Bu Er. Bu Erlina. Iya, Mas. Ya, Abah, tadi saya kurang mendengar karena di sini sinyalnya tertutup oleh Gunung Kawi, Abah. Tadi pupilnya tadi itu berarti mengarah ke organ apa, Abah? Tadi mata atau Ginjal, apa, Abah? ginjal, Oh, ginjal. Terus yang hitamnya hati. apa? Hati, ya. Wah ini berarti teori dasarnya agak Ya, kuat. Nggak ya. tahu berarti Rencana teori saya dasarnya mau kuat ini, atau tidak Abah. Mau mengikuti pelatihannya Abah. Rencananya tanggal berapa saya tak ngikutin terus. besok. Besok Oh, besok, ya. Kalau untuk kita ada ini ya, Bah, ada apa namanya yang untuk offline ada apa enggak, Bah? nggak ada, bisa juga nggak kuat. Nah, offline itu kan harus datang, Oh, datang gitu. itu kan seperti yang dari jauh-jauh itu kan harus Oh, nginep gitu. segala macam. Nah, offline itu kan menyiapkan rumah, ya, menyiapkan makan tuh biayanya nggak bisa juga. Online semua. Yang Saya Pak di Bu Malang, Mutia mau Abah. ngadakan offline itu nggak tahu jadi atau enggak saya nggak Ya. tahu. Yang tadi disebutkan oleh Pak Satrio Yang di tadi. Terima Surabaya kasih, kan Abah. apa? Ya Bu Hera iki wis. Ruwet iki Bu Hera iki. Silakan Bu Era, silakan. Ya, Oh Bu mau Hera, nanya. Bukan, Tenang, Bang. tenang. Pokoknya apa oleh anu, terus tak anu. Pokoknya aja marah-marah, bah, aja galak-galak, saya bilang gitu. Cina. Tenang, Sekarang sudah nggak galak kok kelihatannya. oh galak tetap galak Bu kalau belajar Bu. Bukan, Bang. Saya mau nanya Abah yang di Surabaya jadi. Nggak tahu saya. Saya itu nggak seperti Pak Satrio. Saya itu hanya guru kecil itu aja loh. Kalau sudah ada yang cukup duitnya ya ngajar gitu aja loh. Gitu Bu Hera. Itu tanya Bu Mutia. Iya, Abah. Apa nggak galak kok? Yang Nah, bilang ini, galak Pak Satrio, Bah, bukan saya, Bah. ini
rusak lek kena Bu Ari iki rusak iki. Lu tenan abah ki ora galak, ngomong galak sopo. Kemudian ini ada pertanyaan dari siapa ini? Bu Erdi meneh. Di mana belajarnya? Ya di mana-mana, Bu. Lek belajar. Kok sing penting ono duwike lek belajar. Lho sungguhan itu. Saya akan beli 30 paket ilmu dari Cina itu hampir 70 jutaan. Setiap bulan itu saya mengeluarkan 7 jutaan lebih. Ini nanti akhir bulan ini juga 7 jutaan lebih. 2 paket. Nah ini pelajaran ini. Ini yang rusak ini yang ini. Di kelas pendalaman apa Bu? Ya belum tentu belajar bisa ke pendalaman bisa pinter belum tentu. Itu pinter tidak pinter itu belajar sendiri. Maksudnya mau belajar. Ada yang ikut pendalaman saya itu cuma lewat toh. Ditutul tinggal tidur. Karena offline kan ya. Dibuka tinggal tidur. Katanya nanti minta kan ada rekaman. Jadi rusak wis. Ya. Jadi harus mau belajar. Rekaman biasanya wis males ngrungokne biasanya, Pak. Silakan yang mau ikut pendalaman. Nah iya. Ya besok mulai sesi ke pertemuan pertama. Jaraknya itu nadinya itu ingat saya sebelah kanan laki ya dia. Itu lebih kuat. Kalau laki kuat sebelah di kanan itu Ji, ya kanan itu Ji, kiri itu Syek loh. Kan ada begitu kalau kanan itu Ji, yang kiri Syek barang itu kan nggak pernah tahu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya Pak, Dek kono sudah anu ngajar, anu sudah jadi juri ya, Bos. Ini lembah panas sih betul ya. Lembah panas sih betul. Ya, kalau levelnya belum tentu. Karena panas itu kuning itu lembab. Ya, lembab. Wah, kalau ini sudah ini tidak saya jawab ya Pak Satrio ya, karena ini sudah menyangkut terapis ya. Yang mana toh, Bah? Ya, kalau mata bulan terapis tidak kita jawab. Ini loh, yang Bu Ainun Naim ini loh. Oh, ya, ya. Sudah masalah terapis. Ya, ini teman-teman jangan bertanya tentang konsultasi atau hal yang teknis. Ini kita obrolan tentang konsep, tentang prinsip. Monggo silahkan. Ini ada yang tanya Bu Erni lagi, ada offline gak Nadi? Nadi itu ada offline tadi sudah diterangkan sama Pak Satrio kalau jadi. Nanti teman-teman yang ingin bergabung untuk penjelasannya kelas-kelasnya apa saya kirim di grup Zoomat. Itu teman-teman kalau ingin bergabung ke grup Zoomat nanti sudah saya kirim linknya di kolom chat. Nanti informasi tentang apa saya kirim di situ. Nanti informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan Zoomat seperti ini ya ada di grup Zoomat juga. Tuh, nanti kita berkala kita undang Abah lagi wes di Seneni Abah rapopo wes. Iya siap Mas Satrio, lebih bagus di Seneni daripada kita nggak di Seneni, kan lebih pinter kita nantinya. Tapi nyatanya langsung pada paham loh, jelaskan apa sekilas. Iya. Ini Pak Muhammad Ramadan itu di mana ya Pak? Iki apaan sih di mana ini? Oh ini kalau ada offline ini mungkin Pak. Oh linknya. Ya kalau offline tadi kan sudah dijelaskan tadi. Linknya ini, linknya yang ini teman-teman itu ada yang ke atas Pak.
Moh Ramadan. Ya. Saya kirim lagi ya. Monggo Pak Ari silakan. Saya tak jawab Pak Amin dulu. Oh iya ya. Ini Pak Amin ini pakai teori apa saya nggak tahu ini ya. Ya saya baca ya. Apa saja yang menjadi pertimbangan kita sebagai praktisi. Nah, menyarankan frekuensi terapi 1 kali 1 pekan atau 2 kali sepekan atau barangkali 3 kali sepekan. Nah ini saya nggak paham. Yang dimaksud Pak Amin itu apa ini? Monggo Pak Amin bisa open Monggo mic. Pak Amin di counter dulu pertanyaan saya. Yang dimaksud kenapa kok harus 1 kali, 2 kali, 3 kali itu Pak Amin memberi saran itu berdasarkan apa? Justru itu pertanyaan saya, Abah. Kan saya selama ini kalau saya baca buku misalnya, terapinya 2 atau 3 kali sepekan tuh. Nah, justru saya pengen tahu dasarnya apa yang harus frekuensinya lebih dekat atau bisa dijarangkan, itu apa sih yang menjadi pertimbangan kita gitu. Nah, ya pertanyaannya nggak begitu, Pak. Kalau pertanyaannya kan harus langsung alasan kenapa kok ada terapi 1 kali seminggu, sepekan gitu aja, Pak. Kalau ini kan nggak jelas yang ditanyakan. Mohon maaf. Saya selalu begitu ya. Saya selalu counter. Kalau nggak cocok, saya selalu counter. Soalnya membingungkan jawaban saya. Betul yang ditanyakan. Gini Pak ya. Ini Pak Amin kan tidak paham kenapa 1 pekan 1 kali ya. Atau 2 pekan sekali, 2 kali sepekan, 3 kali sepekan. Gini caranya. Pak Amin tuh pernah sakit, pernah minum obat nggak? Nah, minum obat itu apakah sepekan sekali atau 1 hari 3 kali? 3 hari sehari 3 kali, Pak. Nah, sekarang saya tanya kenapa 1 hari 3 kali? Itu dulu. Kalau sudah tahu itu berarti bisa jawab berapa kali sepekan itu. Mungkin efektivitas. Jangan mungkin, Pak. Jangan yang pasti aja. Jangan mungkin itu udah nggak pasti, nanti bingung. Itu Tiap kan hari Pak. karena khasiat obat kan, efek khasiat obat, ya Pak ya. Ya. Sehingga misalkan ada yang obat 6 jam, hilang sudah efeknya ya, harus diminumi lagi kan gitu Pak ya. Betul. Nah, dengan ini Pak, sebenarnya berapa kali seminggu tiap hari? Teori lo Pak ya, teori. Ngikuti teori tadi lo, efeknya. Efeknya akupuntur itu 2 hari Pak. Sekarang saya tusuk naik, besok turun Pak. Makanya yang baik, besok ditusuk lagi supaya naik lagi. Belum turun sudah naik lagi. Itu yang lebih baik. Kalau prakteknya, saya tambah ngawut lagi. Kalau saya ngomong dengan pasien. Wes, kalian mau 2 tahun sekali nggak apa-apa sudah. Sudah nggak jelas kok memang. Saya beritahu tapi kenapa harus sekian. Nah, teorinya sekian. Nah, kalian milih sendiri. Sudah. Nah, kita ngomong apapun kalau tidak didengarkan buat apa ngotot. Nanti saya ngomong, harusnya 2 hari sekali. Nggak bisa, Pak. Saya itu nggak nganter, Pak. Nanti biayanya nggak kok macam-macam alasannya. Iya, jadi kenapa berapa hari sekali yang benar itu tiap hari? Kalau Pak Amin tahu kurva yang begini, hari pertama naik, hari kedua turun. Nah, hari pertama naik, ketika mau turun kita tusuk naik lagi. Sampai 12-15 kali baru dia sudah tidak bisa naik. Optimal sudah. Kita lepas sudah. 2-3 hari supaya turun dulu seret. Itu yang betul teorinya. Kalau 2 hari sekali, ya sudah tidak ada apa-apa. Ya begini, balik lagi begini. Ya gitu terus. Jadi tidak pernah naik khasiat terapinya. Gitu Pak ya. Jelas ya pertanyaan jawabannya ya. Jadi kalau tanya yang langsung to the point. Nah, kalau to the point kan mana? Saya kan gak tanya lagi to the point. Lagi dia bingung. Ini tanyakan apa? Ini ada lagi Pak Bu Ivana. Ibu Ivana sekolah tahu ikut ya. Apakah ada sindrom panas, lembab pada ginjal Pak? Kalau ada bagaimana tanda khasnya selain gambaran lidah dan penyebabnya apa? Wah, lah iki sing
ruwet iki ya. Lah sebenarnya ini kan masalahnya di gejala. Nah ini berarti ini kan sudah sindrom loh ya. Ini sudah sindrom Pak Satrio ya. Sindrom lembab panas pada ginjal. Ini sindrom sudah namanya. Lembab panas pada ginjal itu sindrom. Lokasinya di ginjal, ya penyebabnya itu lembab panas, ya sifatnya panas, ekses, kan gitu. Sudah sindrom ini. Lah, sekarang kok bisa tahu ada lembab panas di ginjal itu dari mana, Bu Ivana? Ingat saya kok nggak pernah ada lembab panas di ginjal. Ingat saya lu ya. Soalnya ginjal itu tempatnya air dan tempatnya dingin. Nah ini tanya lagi Bu Ivana nanti. Loh, lah kalau tempatnya dingin kok ada yang ginjal nanti yang kalau ada kurangnya yang yang organ sistem organ lain kok pakai ginjal. Ah gitu. Pertanyaannya akan begitu. Jadi ingat saya sepertinya tidak ada. Ya. Ingat saya sepertinya tidak ada. Kalaupun ada harus tahu gejalanya. Saya kan nggak tahu semua Bu ya. Nah caranya tahunya gimana ada atau tidak adanya itu dilihatnya itu di ini Bu gejala. Nah sekarang saya tanya ini sudah Bu Ivana sudah menjurutang yang berat-berat ini saya tanya lagi. Gambaran lidah yang bagaimana Anda menentukan lembab panas di ginjal? Nah, soalnya kalau ngawut saja ya bisa saja ya lah membingungkan yang jawab kalian. Ayo gimana? Iya. Jadi pernah lihat klien gitu ya Pak. Kalau dari cirinya ya ini menurut saya ya. Ya boleh, menurut siapapun boleh ya. Hebat. Ya saya kan juga baru belajar ya mungkin ada Oh ya saat. udah sampai susu ini. Kan dari tandanya si klien ini ada apa ya Pak, kekurangan yin gitu ya, kekurangan yin ginjal. Kok tahu? Dari tandanya Pak. Ya tandanya itu apa? Misalnya nih jangan misalnya yang pasti yang keringat malam hari banyak. Oke. Terus kemudian panas di telapak tangan, kaki itu dia merasakan panas. Sip lah ini ya yang maksud saya ini loh Pak Amin. Dia ada gejala yang menunjukkan defisiensi yin. Betul Bu Ivana. Kok boro-boro defisiensi panas lembab loh. Bayangkan lembab itu tidak defisiensi loh ya Bu ya. Iya Pak ya. Nah, ya kok baru jadi lembab panas. Nah, yang jadi penasaran saya itu gambaran lidahnya itu memang menunjukkan dia ada defisiensi yin, hanya saja di apa di selaput lidah bagian pangkal itu dia kotor sekali, kemudian tebal dan kuning. Nah, jadi dasarnya itu bagus. Saya sudah mikir itu tadi, tapi saya tidak ngomong. Saya sudah mikir ini. Ini mestinya pangkal lidahnya tebal dan kuning. Kuning, iya. Terus kotor gitu, Pak. Ya, nah, kotor itu lembab. Nah, iya ini saya tanyakan. Apakah memang ada sekarang sindrom itu gitu? Panas itu ada berapa macam pembentuk panas, Bu Ivana? Iya, Pak. Ada berapa macam kondisi yang menyebabkan panas? Defisiensi yin. Satu. Excess yin, excess yang. Ya, dua. Bisa karep ketika ngomong apa soleh ae. Pasti begini. Lanjut. Peluru. Dua. Ya. Jadi defisiensi yin, excess yang katanya oke, sudah dua. Ada lagi atau tidak? Bentar, Pak. Ini defisiensi jing. Enggak ya? Lembu. Saya tanya panjenengan kok. Kondisi apa yang menyebabkan panas tuh sampai tanya saya lagi. Lah sama dengan saya yang jawab. Serangan panas luar. Ya. Bukan.
Penyebab panas itu apa saja. Kalau dari panas luar itu panas karena panas itu ekses yang tadi. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya jelas ya, tadi kurang 2 ya, ada 4 pokoknya. Nah, sekarang supaya tidak panjang lebar ya, saya mau tahu kok bisa si Bu Ivana ini menyatakan lidahnya itu lidah yin itu gimana? Yin si maksudnya. Iya. Selaput lidahnya itu tipis banget yang bagian depan, Pak. Depan, ya. Kemudian, cuma itu toh. Terus yang bagian depan itu tipis memang dari segi otot lidahnya tipis. Tipis. Kemudian Sudah. loh, lah kok bisa tahu kalau yin defisiensi? Karena tipis dari itu kan kurang darah bisa tipis. Ya, lidahnya Iya. tipis itu kurang darah. Tapi tidak pucat, Bah. Nah, tidak pucat warnanya apa? Warnanya masih merah muda. Merah muda. Yin defisiensi itu gejalanya panas atau dingin? Panas. Harusnya warnanya nah, sudah kacau, sudah nggak salah lagi ya. Harusnya apa? Ujung lidah merah tipis, selaput lidah tidak ada. Itu yinsi. Tapi yinsinya kalau di ujung lidah yinsinya di mana, Bu? Kalau di ujung lidah, Bah. Loh, bingung nggak? Wis, kalian boleh catatan nah. Kalau pas kita kuat nah. Cuma ngeblank. Makanya saya ngomong, lu saya tidak jalankan lanjutnya. Ini bukti harus hafal, gitu loh maksud saya. Iya, iya. Itu ujung lidah itu adalah kepala, bisa, tapi itu bukan ya. Iya. Bisa paru, bisa jantung. Jadi kalau gizi di jantung, paru kenapa tidak boleh lembab panas di ginjal, Bu? Paham, Ibu? Oh, iya, Pak. Baca, yinsi atau defisiensi yin di paru atau jantung. Nanti dilihat Iya. gejala lain. Apa kenapa tidak boleh ada lembab panas di ginjal? Kenapa tidak boleh? Gitu loh, Bu. Kok bingung itu kenapa loh? Dia jawabannya dengan Pak Effendi gampang gitu. Berarti itu penyebabnya karena memang lembab panas di ginjal, kemudian clear yin-nya nggak bisa naik ke atas gitu ya, Pak? Bisa. Waduh, tahu ini pinter temen lagi Pak Satrio. Iya, ngomong dikit gak suhu tok lho iki. Bu Ivana sudah ahli segala macam. Masih belajar, Pak. Banyak salah. Benar berarti. Ya, jadi bisa-bisa saja. Ada yinsi, ada ekses. Itu bisa. Defisien ekses itu bisa bergabung, Bu. Makanya bahasa Cinanya itu namanya aduh lupa. Handre Ciao kalau nggak salah. Panas dingin itu bisa gabung. Jadi tidak apa-apa, Bu. Ibunya bingung. Sudah yinsi kok ada lembab. Wah, bingung Iya, ya, Bu. Pak. Kalau udah kombinasi itu saya pusing. Nah, soalnya Pak Jenengan tidak menghafalkan lokasinya. Lalu lokasinya kan paru jantung. Tidak apa-apa toh. Yinsi paru jantung. Kenapa kok nggak boleh? Ginjalnya lembab panas kan boleh-boleh saja. Nah, sekarang permasalahannya kuningnya itu kuning pekat atau kuning pudar? Bagian ini tuh Selaput lidahnya yang bagian pangkal tadi loh. Iya, Pak, pekat, Pak. Nah, kalau pekat panas. Kalau pudar lipat defisit. Loh, dua tak balian. Wis pokoknya bingung nanti setelah ngobrol bersama itu jadi bingung, ya nyalakan, jangan nyalakan saya. Soalnya nyalakan Pak Satrio saja. Saya saja termasuk orang gak selevel, bukan gak selevel, gak segrup dengan kalian. Jadi saya itu bisa jadi aneh-aneh menurut orang-orang itu ya. Oke. Ya. Kemudian matur suwun, Pak. Ya, banyak yang belajar dari buku-buku Giovanni Masuccia seperti dasar-dasar. Ya silakan pakai apapun pokoknya kalau bisa menerjemahkan dengan benar. Kadang-kadang Masuccia ini saya juga
bingung ya. Soalnya saya tidak suka, tidak bisa bahasa Inggrisnya ya. Soalnya seperti nadi. Ya, kan nadi sampean kenal diajar nadi ya, mumpung ada Pak Satrio ini ya. Mumpung ada Pak Satrio kan nadi ya. Diajari nadi kawat ya. Iya, Pak. Diajari nadi kawat ya. Ya, Pak. Nah, bahasa Cina bukan kawat, Pak. Ya. Senar, beda tak kawat di senar ini. Oh. Lek senar itu ada lenturnya, lek kawat nggak ada lenturnya. Bahasa Cina itu xian mai. Xian itu senarnya gitar itu loh. Nah, kok dia terjebak Mbak Mas Cia, Mbak Pak Satrio kawat. Nah, mereka bayangannya cobalah, nyekel kawat. Ya gak podo ta, enggak sama. Nah, itu makanya di Mas Cia tak jelas saya juga. Enggak, saya enggak ngajar kawat, Bah. Nah iya, karena ya di Mas Cia mungkin kawat kalau nggak salah. Wairi ya kawat. Pakai istilahnya kawat, teman. Wairi, Bah, biasanya, Bah. Nah iya. Jadi banyak masalah di Mas Cia ya yang juga tanda terjemahannya, bukan karena orangnya. Bahasa Inggrisnya itu loh. Seperti ini kan apa defisiensi Yina ya. Keringat malam, keringat yang tadi keringatnya waktu apa Bu Ivana keluarnya keringat tadi? Malam, Bang. Malam, belum tentu Yinsi kalau malam. Oh, ya kalau menjelang sore itu udah mulai panas, Bang. Iya, itu belum tentu Yinsi. Oh, Itu bisa ekses juga. Yinsi itu keringetnya keringet tidur, Bu. Nah, ini kan mungkin kena terjemahan net sweat tadi. Enggak Jadi net sweat, Bu. kalau misalnya tidur siang gitu berarti? Keringetan. Oh, gitu. Bangun hilang. Berarti nggak mesti malam hari berarti ya, Enggak berarti malam hari. Pokoknya syaratnya tidur. Soalnya bahasa Cinanya itu keringet bajingan gitu loh. Kalau diterjemahkan secara harfiah itu. Keringet maling gitu loh. Maksudnya itu. Namanya bahasa Cinanya tauhan. Tau itu ngerampok. Han itu keringet. Jadi dia keringetnya ketika tidur. Kalau tidak tidur tidak keringetan. Nah kalau keringet sore bukan termasuk defisiensi yin. Tangan telapak tangan kaki panas itu bisa karena ekses juga bisa. Ya, jadi ini membicarakan masalah manusia. Enggak maksud dia agak ke barat-baratan. Enggak. Ya mungkin ya itu permasalahannya banyak istilah yang mirip medis barat itu saya nggak tahu ya. Saya juga tidak pernah baca maksud dia, tapi katanya rekan-rekan itu loh filosofinya nggak disampaikan, nggak tahu. Ingat saya sepertinya disampaikan. Soalnya ketika mereka murid-murid reguler itu mengatakan dari maksud dia, saya suruh baca buku maksud dianya. Ya. Kenapa Ya, harus memang harus diterjemahkan, Bang? Misalkan ya kalau di Western Medicine itu kan ada istilah-istilah Latin dan itu tidak diterjemahkan. Kenapa kalau di Chinese Medicine itu istilah-istilah itu harus diterjemahkan, Bang? Kenapa nggak pakai bahasa yang asli gitu loh? Akhirnya kan banyak kekacauan, Bang. Kayak maksudnya ji sebentar. kan. Ya, bahasa asli itu ya apa bahasa asli? Ya misalkan ji, Bang. Itu kan nggak usah diterjemahkan, misalkan Nah itu kan karena diskriminasi ya. Ayo, nggak diskriminasi ya sampai ini ya. Kenapa tidak pakai bahasa Cina? Ayo, salahnya dewe, bukan salah yang menerjemahkan karena tidak mau pakai bahasa Cina, diterjemahkan. Makanya saya kadang-kadang guyon dengan orang-orang. Kenapa kalian mau belajar bahasa Latin untuk medis barat, kenapa tidak mau belajar bahasa Cina untuk medis Cina? Itu diskriminasi. Nah, iya, Pak. Kenapa, Pak? Ya, diskriminasi.
Karena kan Panjenengan aja mulai di sendiri belajar bahasa Cinanya. Jadi tidak usah nyuruh orang dulu belajar sendiri bahasa Cinanya, membaca bahasa Cinanya. Lah soalnya tidak mau baca, akhirnya diterjemahkan. Kan begitu apa? tapi kan akhirnya banyak kacau bah kayak Nadisien tadi. Itu ya jadi Nah, itu urusan yang menerjemahkan ya salahnya sendiri kan gitu aja. Makanya saya selalu pakai bahasa Cina ya itu. Nah, ini kayak keringat. Ini tadi menarik. Ini Kang Juna ini juga tadi tentang keringat. Yang kita pahami kan night sweat itu, keringat Iya, malam. salah. Iya, Pak. Ternyata keringat tidur ya, Pak. Lebih Ya, tepat. keringat tidur. Saya kalau menerjemahkan keringat tidur. Nah, tapi kan sudah jadi kayak bahasa formal, Pak. Di mana-mana ya keringat malam. Nah, ya itu kan teori barat kan ya diserang orang barat supaya salah kan nggak apa-apa dong. Kalau saya musuhan dengan Western memang, dalam ini bukan ilmunya ya, dengan orang-orangnya itu. Memang dirusak begitu, Ustadz. Dirusak begitu supaya medisinanya rusak. Tapi ilmunya dibawa ke sana, nanti di sana dipakai sana. Biasa itu sudah. Ini banyak kita banyak ini loh inspiratif teman-teman. Silahkan ini Lanjut. Lanjut. Ini tanya keringat habis olahraga, Pak. Oh, kok kau ada tulisan ini keringat habis olahraga ini? Yang bawa sendiri. Enggak. Oh iya ini. Belajar ke apa saja bahasa Cinanya. Kalau keringat habis olahraga itu nama apa ini? Namanya yo keringat biasa, Pak. Gak ada namanya. Ini kan keringat patologi ya. Yang keringat patologi ini Pak Ramadan ini. Yang keringat patologi yang ada namanya. Kemudian ada yang salah ya, ngomong ada bahasa olahraga ya. Olahraga itu istilahnya sudah salah. Menurut di sini kan tadi ada Bu Ari ya. Bu Ari dan Bu Lia waktu itu sudah protes kepada saya olahraga. Olahraga itu harus ada sasarannya. Seperti atletik itu olahraga. Nah sebenarnya kita itu bukan olahraga. Kita itu gerak. Exercise. Yang betul itu bukan olahraga, tapi exercise. Ya. Kalau menurut istilah bahasa lo ya. Nah kita kembali lagi olahraga, pokoknya exercise juga olahraga ya. Olahraga itu tidak boleh keluar keringat dengan banyak menurut medisina ya. Tidak boleh keluar keringat sampai dotos-dotos itu tidak boleh. Satu. Olahraga tidak boleh malam. Loh, wis. Nah, itu semua ada anunya, tidak pokoknya enggak, itu ada standarnya, ada ilmunya. Kenapa tidak boleh malam? Ya. Kenapa kalau pagi tidak boleh olahraga berat? Loh, gitu ada begitu segala macam. Oh, bukan ini night sweat, Pak. Bukan night sweat itu yang Pak Jafnan Jogja. Iya, night sweat, Pak. Sweatnya itu keringet, Pak. Ini tulisan Pak Satrio tulisannya aku gak iso Inggrisnya gak ngerti aku. Ada pertanyaan lagi? Bang, ini terkait dengan tadi, Bang. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain. Kalau terkait dengan ini, Bang, memahamkan ke masyarakat, Bang, tentang cara pandang medisina. Misalkan kayak olahraga itu jangan malam. Olahraga jangan keluar keringat banyak. Nah, terus kalau ditanya, lah terus kenapa? Efeknya apa? Saya kan nggak ngerasain apa-apa gitu. Tak jawab iku kan sampean ngadakno
seminar lagi pada masyarakat kenapa begini. Saya ada topiknya semua sebenarnya itu. Tapi alasan gaya PPT ini sih gaya PPT ora ono. Lek kebakarannya sudah saya buatkan banyak. Ini loh ya. Nah, kalau urusan memasyarakatkan olahraga dan memasyarakatkan masyarakat itu tergantung siapa yang mau melakukan. Ya, tapi sekarang saya jawab dulu. Olahraga yang baik itu memang siang hari. Yang keras ya, agak keras itu siang hari. Tidak boleh malam hari. Nah kalau pagi hari tidak boleh terlalu keras. Nah ini bingung meneh wong dipakai teori apa meneh? Ya teori medisina kabeh sih asli. Sekarang saya tanya dulu ya. Sampai saya tanya, saya balik tanya pada sampean. Ya, saya tanya dulu. Keringet itu cairannya siapa, Pak Satrio? Ginjal. Nah, Paru, Pak. apa sih ngomong ginjal ini? Iki siapa sih ngomong ginjal iki? Berarti teori dasarnya gak jelas iki. Paru, Pak. Wah, berarti ujinya ada jelas, tabel ujinya ada, bos. Mata, air mata hati. Paru Jantung, ingus, Pak. tak ngono ta. Nah, jantung yang Oke, betul. dong. Ini berarti itu makanya saya ngomong kalau udah apal ya rusak gini nih. Oh, keringat itu paru, waduh. Susah wis. Orang ya apa diagnosa. Ingatnya Ah, buka pori soalnya, Pak. itu yang membuka itu memang Polri itu yang membuka itu GBC. Betul, tapi keringetnya kok yang saya tanyakan ini pertanyaan gak Ya. cocok. Jawaban gak cocok with pertanyaan aja. Nah, sekarang saya tanya, kok bisa? Lo itu harus tahu lah. Ini tergantung pengajarnya dan tergantung kalian belajarnya. Sekarang pertanyaan saya, kok bisa keringet itu adalah cairan jantung lo? Ada yang paham nggak ini? Membuang panas, Pak, ya, Pak. Loh, dari mana kok pertanyaan saya? Asok keliru dhisik. Pertanyaan saya itu didengarkan dhisik, Pak Satrio. Gara ngulang-ulang. Keringet Cairan itu darah, Pak. keluarnya itu dari apa gitu loh. Cairan Ya, darah. kadang jawab ini. Dari saluran Sancil. Loh. Lah lokasinya Cairan darah, Pak. cairan darah yang betul itu. Nah, paham ini sudah? Ya, Pak. Loh, keringet itu keluar dari cairan darah. Darah itu kan ada plasmanya, keluarnya keringet. Ya. Lah keringetnya keluar banyak, saya tanya. Darahnya jadi kental atau tidak? Kental. Kalau kental, jantungnya bergerak lebih kuat apa tidak? Lebih kuat. Itu olahraga kan? Iya. Berarti jantungnya lebih kuat. Lele baru gak kuat. Mati wong nih. Iya. Ada Iya. Sumbatannya brodol, pembuluh darahnya pecah mati. Makanya banyak orang-orang olahragawan matinya ketika olahraga dan biasanya siang hari. Yang kemarin yang di tempatnya Pak Satrio ya, di Solo atau di Jogja yang dari Cina itu, pembulu tangkis itu. Oh iya, di mana tuh? Itu tadi kan antara jam 11 sampai jam 1. Coba dilihat jamnya. Nah, makanya tidak boleh keluar keringat dengan banyak. Nah, kalau ditanya Bu Umi Dia, kalau olahraga keluar keringat banyak tandanya apa? Ya tandanya mau mematikan diri. Jawabannya gampang saja. Berarti keringatnya cukup sedikit-sedikit mengkilap gitu. Keringat sedikit-sedikit itu mengeluarkan keringat di bawah yang di bawah kulit. Mengeluarkan toksit. Kalau itu sudah habis, keringatnya diambil dari darah. Loh. Nah, jadi kenapa tidak boleh keluar keringat dengan banyak? Medisnya jelas, medis barat bisa diterangkan. Nyata itu, medis barat bisa dijelaskan dengan nyata. Oh, itu tujuannya itu berarti buang cairan yang di bawah kulit aja ya, Pak, maksudnya, Pak? Ya, harusnya itu. Tujuannya yang itu. dibawa paru. Yang dibawa paru. Dari Sanciao ke bawah kulit, dikeluarkan, itu mengeluarkan toksit. Satu, mengeluarkan toksit. Dua, memberi kelembapan di kulit. Ketiga, memberi panas di kulit.
Berarti konsep olahraga yang misalnya minimal jalan 30 menit, terus lari berapa menit, gitu kan kurang kurang cocok ya, Pak ya? Ini siapa sih ngomongin? Saya, Bu Pak. Sopo. Bu Sopo. Mana? Ivan. Pokoknya yang ada menit-menitnya gitu sudah ada bakunya itu salah. Saya umurnya olahraga harus berjalan sekian menit. Mana sing, yang jalan itu orang tua yang kena jantung koroner Iya. mati. Jadi olahraga disesuaikan dengan kemampuan diri. Itu yang paling humanis, yang paling manusiawi itu. Olahraga disesuaikan dengan kemampuan diri. Sekarang kan Tapi harus lagi dengan kemampuan dalam arti kekuatan. Kemampuan diri itu di menurut medisinanya. Jangan saya meskipun banyak tidak apa-apa. Jangan begitu. Nanti sekarang tidak apa-apa, besok belum tentu apa-apa. Apalagi soalnya ya. Gimana ada soalnya, Pak? bukan maksudnya sekarang itu kan lagi marak tuh, Pak. Misalnya 10.000 langkah gitu kan ya dalam tiap hari. Ya. Kalau orangnya gemuk 10.000 langkah, lututnya remek. Apa kalau semua itu. badannya sudah mulai menghangat gitu apa? Ya, olahraga badannya menghangat, keluar keringat sedikit. Makanya olahraga yang terbaik itu renang. Tapi sih untuk balapan loh ya, yang bukan balapan. Yang renang sendiri-sendiri itu. Kalau saya renang yang melihat cewek itu. Jadi renang pelan-pelan itu yang paling bagus. Karena apa? Renang pelan-pelan itu tidak ada beban badannya itu. Gerak tapi tidak berbeban. Kemudian habis. Ya, waalaikumsalam. Lah, terus saya Iya. yang olahraga itu benar nggak, Bah? Maksudnya ada saran tauyinnya itu yang itu loh, Bah. Misalnya cikung, tai chi gitu itu, Bah. Ya, itu lebih baik. Kan gak kelas-kelas tuh. Kan semuanya pelan-pelan. Betul. Olahraga yang saya tahu loh, yuk. Bukan olahraga saja, exercise yang saya tahu. Sementara ini karena orang Cina ya, tahunya yang Cina ya. Jikung itu bukan olahraga. Bukan exercise. Jikung itu ada yang gerak, ada yang tidak gerak. Jadi belum tentu exercise. Yang exercise itu tai chi. Ya. I Ching Ching. Si Sui Ching. U Jin Si. 4. Ada itu di YouTube Cina itu banyak. Ujinsi bukan masuk cikung ya, Pak? Apa? Ujinsi itu bukan masuk cikung itu. Bukan. Ujinsi itu yang ngarang Hwadok. Ya. Ujin itu 5 binatang. Dia diikuti gerakan 5 binatang. Jadi Ujinsi, Daichi, Pak Tuan Ching, I Ching Ching, 5 Si Sui Ching. I Ching Ching dan Si Sui Ching itu dari Shaolin. Shaolin ya. Kemudian jangan ditanya loh, diajari ya. Jangan bisa, saya nggak bisa. Nggak bisa. Saya tahu namanya tapi nggak bisa. Gue gini, diajari bang, nggak bisa saya. Soalnya saya itu harus gerak. Ini yang menyebabkan penyakit. Nah, kenapa kok tidak boleh malam hari? Gerak exercise itu memerlukan kok gak dimulai. Si kok. Ini kok. Sama nih, Pak. Enggak, ini anunya kok ada ininya yang kurang nih. Ini ada yang memberi kabar di tempat saya itu ada yang kurang baterainya. Ini mungkin ininya yang kurang baterai. Lah ini mungkin. Laptopnya, Pak? Nah, bukan, mouse-nya. Tapi ada bunding tadi, Pak. Ya itu mouse-nya yang memberitahu mouse-nya kurang baterai. Kalau laptopnya saya tancap terus kok ini. Nah, kemudian kenapa tidak boleh malam hari?
Ya iki repot nggak jaring ini repot, segi repot. Karena ini medisina murni. Ini medisina murni. Kalau malam ini mesti ada yang ini sudah ahli-ahli mesti bisa jawab ya. Kalau malam itu yangnya kemana? Balik. Balik mana? Balik rumah mana? Ke Solo atau ke Jogja atau ke Malang? Balik itu kemana? Ginjal ya, Pak? Ke hati. Malang. Jantung, Sen. Iki teori dasarnya gak harus yang kuat Ke hati, Abah, ke hati. Salah. Ginjal, Pak. Salah. Balik ke sen. Salah. Jantung, Lah. Jantung. Bukan. Bukan. Yang, Pak. Iya, yang. Gak terima aja sing takut yang. Ah, terima. Balik ke Tuhan. Tidak garap. Kalau malam itu yangnya masuk atau apa? Masuk ke Jadi dalam. kemana? Ya ke semua organ di dalam untuk mengisi organ dalam. Oh, ya. Lah sekarang yangnya masuk. Lah kamu olahraga, yangnya dikeluarkan lagi, tak rusak tak? Paham ini, Pak Satrio isi. Boleh Pak Satrio tahan mak lianin itu di terang Pak Satrio. Kalau olahraga itu yangnya keluar, jinnya keluar. Nah, ini malam artinya yangnya masuk, jinnya masuk untuk menghidupi organ dalam. Nah kita buat olahraga, organ dalamnya tidak dapat nutrisi lagi. Kalau pagi tidak boleh keras-keras, karena apa? Mengikuti musim semi, mengikuti jinnya hati. Bukan hati sebenarnya, mengikuti jinnya alam semesta yang pagi hari tadi, yang jinnya itu. Jadi kita olahraganya pelan-pelan saja, supaya tidak memaksa yang jin yang mulai tumbuh itu tidak keras-keras. Siangnya yang jinnya sudah top, boleh olahraga kuat. Kan tidak pernah tahu ya kita pola seperti itu. Banyak medisina itu banyak yang kalian tidak tahu. Saya juga banyak makalah tapi tidak pernah bisa dikeluarkan karena yang buat PPT nggak ada. Itu loh. Nah, saya udah ngomong dengan Pak Satrio, kalau ngomong bebas gampang. Kalau ngomong ada topik itu yang susah saya. Jadi makan harus makan apa itu teori Cina ada. Nanti bisa dibantu teman-teman, Bah, bikin ininya, Bah, PPT-nya, Bah. Nanti hubungan dengan Mbak Asti saja. Ya, nanti bareng-bareng ini teman-teman pintar-pintar bikin PPT, Bah, ini termasuk Bivana PPT-nya bagus-bagus. Gitu loh. Jadi banyak permasalahannya. Terlalu banyak. Saya yang membuat saja saya bingung merasakan ini. Waduh kok banyak yang belum, maksudnya bingung kok banyak yang belum tahu saya gitu. Kalau kalian itu kan sudah kira-kira belajar 80% keilmuan Dina ya, 90%, saya 10%. Sarkas, Bah. Lah, soalnya kan sudah ahli dong. Lah saya itu gak soal ahli, saya itu bingung Dewi. Apa itu pernah bilang 60% loh, Bah. Lama-lama mundur jadi 10%, Bah. Iya, lama-lama banyak nggak tahu, Taban. Pertama kali kok sombong gitu loh saya. Oh, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Dan setelah belajar lagi itu, loh, kok ada keluar seperti ini loh, kok ada keluar seperti ini. Saya 1 tahun ini loh baru kerosok 10%. 1 tahun karena ikut di Cina itu. Kok ada begini loh, kok ada begini. Dulunya ya koyok temenan-temenan koyok yo pinter-pinter sih. 1 tahun loh, 1 tahun ini saya berubah banyak. Karena sosmednya itu kuat kan, ya. Jadi dulu kan tidak ada informasi, dulu kan baca buku. Nah sekarang kan ada banyak orang yang mengeluarkan pendapatnya yang sebenarnya benar, tapi di buku ada, tapi kan nggak bisa baca semua tuh. Ya betul Pak. Lah itu 1 tahun ini saya melorot jadi 10% ini. Waduh lah banyak yang nggak tahu nih. Bah, ini ada pertanyaan, Bah. Ya. Tapi ini sebelumnya
untuk rekamannya Pak Ramadhani nanti biasanya kita rekam sudah siap, semoga lancar. Nanti kita kirim di grup Zumat. Nanti semoga lancar. Terus pertanyaannya ini dari Bu Ari ini diulang sama Kang Junang. Tadi mohon maaf kelewat berarti. Sudah saya jawab tadi. Jaras laki-laki sama perempuan itu sama atau beda, Pak? Tadi Sama, kayaknya kekuatannya yang beda. tadi udah dijawab, Pak. Oh, udah ya? Udah ya? Udah, Kang Juna ini tadi lagi makan-makan dulu, tadi tidak dengarkan. Lagi kopi-kopi. Sudah sama kalau jaraknya itu tur naiknya itu sama, tapi kekuatannya memang kanan lebih kuat daripada kiri karena kanan itu laki, kiri kalau kanan itu kuat di kanan, kalau kiri kuat di kiri. Kalau kiri, kalau perempuan kuat di kiri, kalau laki kuat di kanan. Nadinya itu enggak kebalik toh, Pak? Enggak rasanya. Karena itu yang kiri yang, Pak. Balik, Bah. Nah. Hadapnya ke selatan, Pak. Itu beda kalau nadi beda. Hadapnya kan ke selatan, Pak. Iya, tadi beda. Nadi beda. Laki perempuannya itu lebih beda. Oh, ya. Lihatnya, laki perempuan. Kalau itu kan turun naiknya. Oh, ya. Nah, dulu saya turun naik, yang kanan itu turun. Ya. Nah, dulu saya disalahkan Abah. Lah ya, yang kanan itu turun, yang kiri itu naik. Ingat saya, itu pasti betul ya. Karena kita ngadap selatan. Tapi kalau yang itu kanan, yin itu kiri. Iya toh? Ya, lah ya, yang itu kanan, berarti laki. Dulu saya disalahkan Abah. Tuh, yang mungkin saya salah waktu itu ya. Yang itu kanan. Ya, nadinya toh, Pak. Nadinya kanan itu laki lebih kuat karena yang. Ya. Tapi kalau turun itu kanan. Oh, ya, Pak. Jadi naiknya dari kiri, turunnya ke kanan. Jadi dari gini. Turun ke sini. Ini dari hati turun ke limpa. Ke paru. Jadi turun naik dengan laki perempuan, ingat saya beda. Katanya ada yang bilang jam 11 siang itu ada perubahan, jam 11 sampai jam 1 siang perubahan bolak-balik, Pak. Yang kanan, yang laki-laki misalnya dari kiri itu yang perempuan kanan gitu, Pak. Itu benar? Nah, itu saya belum dapatkan ilmu itu. Nah, makanya banyak yang ahli ya. Saya belum dapat ilmu itu kalau itu. Secara gambaran kemungkinan karena setelah jam 1 siang itu kan turun. Nah. Iya toh. Ya. 11.1 malam itu naik. 11.1 siang itu turun. Tapi kalau itu mempengaruhi nadinya, saya belum sampai di sana ilmunya. Kalau mau tanya ke Suhu Satrio itu lebih jelas. Nadi begitu. Abah, ini 10 menit lagi, Bah. Iya, silakan. Teman-teman kalau selesai kan diselesaikan. Saya kan cuma jawab, kemudian yang nutup kan kalian. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. 10 menit lagi. Tanya ini Abah, untuk yang massage atau pijat itu ada yang mengatakan untuk jam 12 itu tidak terlalu bagus. Itu bagaimana? Wah, itu saya nggak paham itu kali itu. Pengaruhnya di mana saya nggak paham. Saya nggak ada ahli dalam massase ya. Ya, mungkin pengaruhnya pada jantung itu ya. Waktu itu kan jantung bekerja dengan kuat ya. Mungkin loh, tapi saya nggak paham, tidak bisa jawab dengan pasti karena saya tidak melakukan pelajaran massase, tidak belajar massase. Oh iya, terima kasih. Monggo teman-teman yang lain. Tanya, Bah, maaf. Ada ilmu, apakah memang ada ilmu yang akupuntur itu nusuknya di bantal, Bah? Apa ini? Ada, jadi akupuntur. Terus akupunturisnya itu nusuknya di bantal, nggak di orangnya. Itu termasuk akupuntur tinggi apa? Itu promonya Pak Satrio itu pakai ilmu klinik, itu sudah pakai ilmu di luar jangkauan manusia itu sudah
Oh gitu. Sudah Oke. sudah pakai bib selabib itu sudah. Ilmunya Pak Satrio itu yang bisa atau Pak Efri ini yang bisa. Dan aku nusuk jarum ya nusuk pada orangnya mana nusuk bantal. Kalau nusuk bantal itu ada itu. Sehingga saya di Cina ada, di daerah Thailand ada, namanya Jiangsu. Di Solo Jiangsu banyak. itu Santet. dukun Santet, santet Pak. yang orang-orang ditusui itu loh. Di Solo banyak, Ditopong. Pak. Ayo. Lah di Solo yang enak itu anunya, tengklengnya dan satenya itu. Itu di dekat Soalnya ada apa di sini Tiongkok ada, memang. Mbak. ya Di itu nggak Tiongkok tahu ada. saya Mbak. itu. Makanya mau tahu apa bener ini ilmu baru atau ilmu dulu yang baru ketahuan Nggak gitu ada, loh. teori Cina nggak ada. Oh Nanti baik, kalau mau terima cari kasih. yang aneh-aneh ada teori Cina itu ya. Di Cina Namanya nggak ada santet, Pak. ada. Makanya saya tadi ngomong di Yunan tadi. Di Yunan itu ada santet karena dekat Thailand. Ada santet yang dulu itu ada. Jadi yang orang-orangan dibuat pakai bantal-bantalan atau itu ditusuk itu loh. Misalkan Ya. Pak, kalau saya musuhan dengan Pak Efri, tak tusuk di pingmennya, di apa? Di pemennya. Nah, kemudian Pak Efri lupa istrinya gitu. Ada itu. Bahaya. Ada ada itu. Oh iya Nah, iya. kemudian kalau mau cari yang aneh-aneh, Bu, ini Bu sapa Bu Edi yang takut mang iki. Sing ngete Ya, nusuk di ya, Wah, ya. sampai belajar wis nusuk di bantal. Kok aku asarono. Ya, lek mlebu neraka cek mlebu neraka bareng wis. Yang ada itu Bukan, Mbak. namanya ada ilmu lain tuh yang aneh-aneh itu namanya cuyusu. Ada. Oh. Ada. Iya, soalnya perabaan Adi kalau ngajarinya itu beda sama kita belajar, Mbak. Nah, itu terserah gak apa-apa ngeraba nadi ya terserah mau ngeraba di mana kan. Ngeraba nadi itu ada 3 kelompok ya peraba nadi itu ya. Kelompok Bakti Nicing 1, kelompok Sanghan 1, kelompok Nicing 1. Nancing kok Nicing. Wangti Nicing 1, Sanghan 1, Nancing 1. Loh. Itu ada 3 cara. Wangti Nicing 9 area, 3 area 9 lokasi. Iya. Kalau yang nancing yang kita pelajari itu. Yang sangat lain. Cuma di sini, ya di leher sini, di sini, dan di kaki. Itu yang paling simpel dan mudah pakai yang mana, Pak? Waduh, ini golek sing simpel dan mudah. Lek simpel dan mudah itu tuku alat itu. 5 juta apa 1 juta. Nah kan diketok gini tuh sampai seru wis. Ini paling mudah wis. Sampai nggak usah belajar. Gak ada yang mudah, Bu. Kan gunanya masing-masing. Lek Wangti Nicing itu sebenarnya untuk aku putus. Sebenarnya kita kalau aku putus belajarnya tidak belajar ke Pak Satrio. Pak Satrio itu belajar ke Pak Satrio untuk penyakit dalam yang tidak pakai jarum. Nah, aku wani bantah Pak Satrio oleh iku. Pak Satrio itu kan ikut yang nancing ya. Kalau nggak percaya dilihat di Wangti Nicing nggak ada seperti Pak Satrio itu nggak ada. Seperti di Sanghan juga nggak ada. Yang dia ada itu 3 area 9 lokasi. Di sini, ya di sini, di sini, ya di sini kalau nggak salah. Yang tangan di di Dayet, di Senmen. Yang kaki di Jesi, di Daisy, sama Ziyang kalau nggak salah ya. Itu beda. Kalau Pak Satrio cuma di sini saja. Ya, nanti. Nah, itu untuk obat. Itu untuk obat. Gitu ya. Ini mempertegas saja apa? Kiri itu naik ya. Loh. Bukan yang, kiri itu naik. Bukan yang. Jangan dibilang yang. Kiri itu yin. Kanan itu turun itu yang. Jadi, nah ini
Nggak paham jinjang juga ini Pak siapa ini? Kang Juna ini nggak paham jinjang. Jinjang itu nggak karu-karuan Pak. Lihat anunya pengertiannya itu nggak karu-karuan. Kiri itu jangan tahu jinjang ingat saya kok jinjang deh kiri. Saya tak delok apa aku sing salah lho. Mesti aku dhewe yo banyak salah yo. Jadi Yang belum apa? tentu Apa tuh, Bah? kiri itu yang atau jin. Nadinya apa? Enggak, yin yang. Saya tidak ngomong nadi. Kalau Ini kan Yang. kiri yang. Ingat saya kiri yin. Sebentar, kiri itu apa? Kiri apa? kan hadapnya Tuh, sama itu. toh, Bah. Di- Kaisar Kiri menghadap yang. ke selatan. Kiri yang lah. You. Si. Aku dhewe bingung, kadang-kadang bingung soalnya. Katanya patokannya kaisar menghadap ke selatan, kalau timur itu kan naik berarti Zhang. Timur itu kan berarti tangan kiri, Pak. Ya pendapatnya nanti kita lihat. Cu. Lah. Cu. You. Te. Yin yang. 70-an apa ya, Pak? Bang Tina cing, Pak. Oh ya, kiri itu yang. Kanan itu yin. Ya, kanan itu yin. Saiki coba laki perempuannya ya. Loh, lah kalau laki perempuan nanco niyu ya. Laki perempuan coba nanco niyu. Laki perempuan. Tuh. Oh ya, kiri itu kiri laki berarti. Ya, kiri laki. Nanco niyu ya. Kiri laki berarti kiri itu ji, kanan itu she. Ya. Jadi kalau laki kiri lebih kuat, kalau perempuan kanan lebih kuat. Ya, paham ya sekarang ya. Betul. Kiri itu ini itu yang, ini itu yin, ini itu laki, ini itu perempuan. Ini naik, ini turun. Nah, itu di nadi kayaknya juga sama ya, Pak. Yang Nah ya, ayo. yang ini lebih kuat harusnya. Kalau laki di sini kiri lebih kuat. Kalau perempuan yang di kanan lebih kuat. Maksudnya Termasuk dibanding dua gini dia yang lebih besar lebih kuat itu kalau laki harus sebelah kiri lebih kuat. ya, termasuk Kalau yang sebelah kirinya lebih lemah berarti ada masalah. kehamilan juga gitu, Pak, kayaknya, Pak. Iya, rasanya begitu. Iya, saya salah tadi. Loh, saya kan ya salah podo wong iki paling ngono lho gampang. Ini luar biasanya, Pak, itu fair. Iya, lah salah mau apa? Ya enggak perlu ngotot lah. Jadi kiri itu yang kanan nanco di yu. Saya soalnya bahasa Tinanya bisa tapi yu-nya kanan kirinya bingung ya. Bahasa Tinanya kiri itu co atau yu gitu loh. Kiri itu yang, kanan itu yin, kiri itu naik, kanan itu turun, kiri itu laki, kanan itu perempuan. Ya. Itu ya, yang tadi salah ya. Mohon dikoreksi, mohon maaf kalau ada kesalahan manusia ya. Oke. Soalnya jawabannya nanti seperti Tagore kalau salah ya. Saya juga manusia lah gitu. Abah, ini sudah 9:30, Abah. Oke, ditutup. Ya, ini teman-teman terima kasih sekali. Nanti sebelum saya kembalikan ke MC, ini teman-teman terima kasih sekali kepada Abah yang membimbing kita malam ini.
itu kita banyak sekali pencerahan-pencerahan malam ini. Dari obrolan ringan ternyata kita bisa menggali banyak hal. Mungkin di lain kesempatan, karena kemarin ya hitungannya agak dadakan. Nah, nanti lain kesempatan mungkin kita bisa lebih dalam lagi dengan materi yang lebih spesifik lagi gitu, Bah. Nanti materinya Monggo. bisa kita bantu sama teman-teman, Bah, tentang masalah PPT dan lain-lain. Monggo nanti. Nanti kan saya tanyakan, nanti tanya Mbak Asti aja kalau bahannya. Ya, siap. Ini terima kasih sekali. Nah, sebelum kita kembalikan ke MC, teman-teman yang ingin apa ikut kelas pendalamannya Abah supaya lebih matang, teman-teman bisa ikut. Ini saya share ya, Sabtu dan Minggu. Ini saya share ininya. Bentar. Jadi nanti teman-teman bisa ikut. Kelihatan teman-teman? Ya. Ya, ini kelasnya Abah. Ini materi yang untuk ini sudah ke berapa ini, Pak? 40, Pak. 41, sesi 41. Ini sesi 41, teman-teman mau yang sudah pinter maupun yang masih awal silahkan gabung. Bisa ikut semua kok ini. Kan karena jublian. Nah. Ya, betul. Teman-teman pokoknya gabung akan dapat pencerahan seperti malam ini tadi gambarannya. Itu tentang ini materinya nanti akan bahas tentang 4 cara pemeriksaan, aplikasi Meridian, Huang Tinecing, materi dasar, MADAS itu, substansi vital, terus kemudian diagnosis sindrom, diagnosis kasus. Nah, nanti akan dibimbing oleh Abah itu per materi, jadi tematik istilahnya biasanya Abah itu tematik bahas ini didalami sampai tuntas. Kalau ini tadi sekedar obrolan-obrolan ngalor ngidul, jadi nanti kalau nanti di kelasnya Abah lebih mendalam. Ini kelasnya Abah setiap hari Sabtu dan Minggu. Monggo teman-teman bisa mulai, boleh masuk besok atau mungkin minggu depan juga oke. Bebas. Terus kemudian ini juga ada apa? Buka kelas nadi teman-teman, jarang sekali yang ini ya. Kelas nadi itu jarang sekali belajar. Ini silahkan ini bisa belajar sama Abah di Surabaya besok Juli tanggal 45. Terus sama di Jakarta juga ada teman-teman. Surabaya sama Jakarta. Jakarta itu 18 Juli. Ini dari Abah. Nanti untuk lengkapnya saya kirim di grup WhatsApp. Saya tambahin dulu. Ya, silakan, itu Pak. kalau jadi loh yo. Saya tidak memastikan, tidak tahu jadi enggak, bukan saya memastikan satu. Yang kedua, untuk nadi sesi pertama yang offline itu belajar mencari nadi ya, bukan belajar ilmu nadi. Ya. Semoga jadi, Bah. Jadi ya, Bah. Semoga jadi, betul. Jakarta jadi ya, Bah. Iya, kalau sudah jadi. Saya daftar yang pertama, Bah. Sudah ada 2 peserta nih, Pak. Booking, Pak. Silakan. Terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ini untuk berikutnya saya kembalikan ke MC. Mohon maaf atas kekeliruan saya sebagai moderator membimbing acara, membawakan acara. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Pak Anjefri. Silakan, Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman semua. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara ngopi kita, ngobrol perkara ilmu malam hari ini. Kami mewakili panitia dan Zumat Forum ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Abah atas ilmu, pengalaman, dan wawasannya yang telah dibagikan malam ini kepada kita. Terima kasih juga kepada moderator kita, Pak Satrio, yang telah memandu jalannya acara dengan sangat baik dan penuh semangat tadi ya. Kita sudah menyaksikan sama-sama. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, menyimak, dan ikut berdiskusi bersama dari awal sampai akhir hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, nggih.
membawa Amin. berkahan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan, kesalahan kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Jadi saya selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di forum Zumat berikutnya. Terima kasih Abah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.